Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kamato jayati soko, kamato jayati bayang, kamato wipa mutasa, nati suko kuto bayang ti. Dari nafsu timbullah kesedihan, dari nafsu timbullah ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari nafsu, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Ya, yang saya hormati para upasaka, upasika, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, terimalah salam saya. Selamat pagi, Soti Hotu, salam sejahtera dan Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi yang indah ini, yaitu kita memasuki awal bulan ya, tanggal 1 November, yaitu setiap umat akan diingatkan memperingati datangnya Hari Katina. Saya ucapkan selamat menyambut hari datangnya Katina ini ya, yang ke 2559 ya. Berarti ajaran Guru Agung yang ada di dunia ini sudah mencapai 2600 tahun. Dikatakan oleh Guru Agung bahwa ajaran Dhamma ini akan mencapai 5000 tahun. Tinggal kalau dihitung memang misalkan menurut para cendekiawan agama itu memang agama Buddha hanya 2600 tahun sampai sekarang, berarti bisa bertahan sampai 2400 tahun. Tapi kalau lebih dari itu berarti agama Buddha enggak sampai itu ya. Kan menurut penaksiran aja ini semuanya ya. Pada kesempatan pagi hari ini tema saya yaitu, pesan dari saya yaitu hidup adalah perubahan ya. Di sini dalam kehidupan saat ini yaitu zaman semakin maju ya. Banyak hal-hal yang menarik yang selalu ditampilkan dalam dunia ini. Yaitu bentuk apa? Bentuk visual-visual, tayangan-tayangan yang menarik ya, seperti iklan-iklan TV ya, yang menarik-menarik ya semuanya. Kenapa menarik? Karena ada nilai jualnya. Kalau sekarang enggak ada nilai jualnya, manusia ini enggak mau melirik ke sana. Jadi semua itu dibuat tayangan menarik supaya materinya dapat dijual dengan baik ya, dapat lebih unggul dari produk-produk lain ya. Inilah yang kehidupan yang kita hadapi saat ini. Tetapi Guru Agung Buddha mengajarkan itu boleh, tapi yang penting kita harus jujur dalam menghadapi kehidupan ini. Setiap orang, khususnya umat Buddha, dingajarkan yaitu jujur ya. Jujur itu yaitu dalam sila keempat ya, seperti yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama bacakan, yaitu tidak berbohong ya. Dan saat kita melakukan penghidupan, setidaknya kita memiliki kejujuran. Karena kenapa? Kehidupan ini misalkan kita ya, kadang-kadang kehidupan kita ada menyimpang. Nanti suatu saat kok kita ditipu ya, kok ada aja ya masalah kita karena keuangan itu. Ternyata kita tidak jujur dalam masalah materi itu. Makanya karma itu akan kembali pada diri kita ya. Dan di sini kalau apabila sebagai praktisi Buddhis ya, berusahalah melaksanakan Pancasila Buddhis ini dengan sungguh-sungguh. Semua itu pasti ada manfaatnya ya. Batin kita akan berkembang. Di dalam ajaran yang saya tulis ini, itu kesimpulannya bahwa yang menjadi tolak ukur kita bahagia atau derita
cemas atau takut, semua itu berpulang pada diri kita sendiri, yaitu pada mental kita sendiri, ya. Karena kenapa? Mental ini selalu menginginkan yang sesuai dengan diri kita dan selalu menolak apa yang kita tidak sukai. Sedangkan dalam perenungan terakhir, ya, yang seperti kerap kali kita renungkan itu, bahwa kita masing-masing mempunyai karma kita masing-masing, terwarisi oleh karma kita masing-masing. Itu menandakan membuat kita dalam kehidupan ini bahwa jangan memihak, tidak memihak, mengajarkan kepada batin kita, berusahalah membuat batin ini seimbang, ya. Dengan batin yang seimbang, kita dapat melihat realita dalam kehidupan sekarang ini, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ada sebuah lagu di zaman dulu, yaitu berbunyinya, dunia ini penuh panggung sandiwara, ya. Peranan yang harus dimainkan oleh setiap manusia. Ada peran wajar atau ada peran berpura-pura. Jadi di sini kita diingatkan lagi, dengan lagu itu kita diingatkan lagi, karena ini semua sistem duniawi. Memang dalam kehidupan duniawi kita ingin bahagia, tapi setidaknya kita ingin bahagia, kita ingin juga melihat orang lain bahagia. Dengan melihat orang lain bahagia, mental ini, batin ini akan berkembang. Dimanapun kita berada, batin ini, mental ini akan damai. Dan dimanapun kita berada, orang akan senang melihat kita. Karena kenapa? Ada perasaan. Karena di dalam diri manusia ini ada perasaan. Kok kita lihat orang itu kok senang, ya? Karena kenapa? Tingkah lakunya baik, perilakunya baik, ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa kita dari awal tahun 2015 sampai ini udah menutup akhir tahun 2015, ya. Menurut saya waktu itu waktu jadi Samanera berada di Medan, yang pada waktu itu paling heboh, ya, di tayangan TV itu waktu bulan, kalau nggak salah bulan Maret, ya. Apa kejadiannya itu? Aktor paling terkenal, ya, Orga, ya, meninggal, ya. Itu yang paling heboh sampai ditayangkan selama 1 minggu berturut-turut, ya. Menurut saya itu memang perbuatan aktor ini pun luar biasa. Biasa orang meninggal itu hanya 1 hari dikenang, sudah itu besoknya beritanya sudah lewat. Di sini kita mengingatkan bahwa betapa dikenalnya orang pun saat meninggal, saat sekarang lagi, ini udah akhir tahun, apakah kita menyatakan dia aktor hebat? Apakah kita mengingat lagi? Barangkali kita telah melupakannya. Itulah sebuah perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Di sini kalau apabila orang yang tidak dapat menerima, mentalnya belum siap, maka timbullah penderitaan. Masalah-masalah ini akan timbul dalam dirinya, ya. Di sini memang kelihatannya saya ngomong mudah, ya, tapi cara mempraktekannya memang sulit. Saat saya sendiri pun mengalaminya. Saya saat mengalami wasa pertama, ya. Wasa ini adalah wasa pertama saat memasuki bulan pertama wasa saya mengalaminya sendiri, yaitu teman sahabat karib saya meninggal, ya. Saya dari Medan, saya harus pulang ke Medan. Di sana saya melihat kehilangan. Karena kenapa? Teman saya ini usianya 43 tahun, masih belum berkeluarga. 1 minggu sebelum meninggal saya masih ada connect dengan dia. Ada ngomong-ngomong, saya tanya, kamu ada sakit? Oh, saya sudah sembuh. Secara tiba-tiba waktu saya bangun mau meditasi jam 5, teman kita itu meninggal loh. Saya pikir teman yang mana, ya? Saat saya patidana ke tempat lain, pas patidana di dalam BB teman saya ada gambarnya Sabbe Sangkara Anicca. Saya lihat teman ini, apakah benar? Saya SMS lagi, betul, ternyata benar.
Ya, saya secara pribadi, karena saya pun enggak menyangka. Kadang-kadang orang yang kita cintai, orang yang kita senangi, barang yang kita sukai itu tiba-tiba rusak, tiba-tiba hancur. Kalau kita terikat, kita akan mengalami penderitaan. Itulah yang dihadapi dalam kehidupan sekarang. Di sini makanya kitalah berusaha melihat ke dalam mental ini, bahwa kita harus sebagai umat Buddhis yang selalu berkebaktian, yang selalu berpraktik ya dalam Dhamma, selalu siap menghadapi perubahan ini. Karena perubahan ini kapanpun, dimanapun bisa terjadi ya. Bukan pada saya, pada ibu, pada saudara-saudari sedama. Kenapa? Karena saat orang yang kita senangi, saat orang yang kita sukai, karena udah bersahabat baik, tiba-tiba meninggal gitu. Mental kita kalau tidak siap, betapa sedihnya. Di sana setelah itu saya ikut memakami teman saya, itu kremasi. Saat di kremasi itu saya baru sadar. Dalam seumur hidup saya baru merasakan bahwa ratap tangis, yaitu orang yang kita cintai meninggal, lalu karena kita tidak bisa menerima, ratap tangis kita sungguh luar biasa. Ya, karena kita tidak menerima, batin ini belum siap menerima. Karena masih muda dan ada kerabat-kerabatnya, adiknya yang tidak siap menerima dengan kenyataan ini, akan berteriak, menjerit. Karena kenapa? Tidak diilhami, tidak mengerti dengan hukum kebenaran ini, yaitu hukumnya tidak memihak ya, anicca, dukkha, dan anatta. Anatta inilah yang sebenarnya yang selalu pegang. Memang kita selalu tahu mengenai, wah dunia ini memang berubah. Dan kalau dukkha ini, saya selalu mengatakan bahwa saya selalu menginginkan baik. Baik saya menerima. Tapi saat tidak baik itu, saya terlalu menolak. Saya terlalu memisahkan. Memisahkan yang tidak saya suka itu. Itulah anatta. Anatta selalu menyatakan, ini loh saya, ini loh punya saya. Karena anatta inilah, makanya kita jadi lupa, tidak bisa melihat namanya perubahan, namanya tidak kekal itu, kita tidak bisa melihat. Sebenarnya itu ada di sini. Dikatakan Dhamma berada sangat dekat dalam diri kita. Dalam Dhammanusati ya, coba Bapak Ibu Saudara-saudari lihat. Karena kebenaran itu memang sangat dekat. Tetapi karena kita selalu menolak, kita selalu enggak mau menerima, Dhamma itu sendiri akan menjauh. Jadi sebenarnya kebenaran itu ada di dalam mental ini, ada di kehidupan sekarang ini. Dan kita sebagai praktisi Buddhis berusahalah mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh ya. Saya tidak begitu banyak membahas ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca sendiri ya. Dan di sini saya akan menceritakan zaman kehidupan Guru Agung ya. Pokoknya yang penting ini berhubungan dengan dunia materi ya. Di saat kehidupan Guru Agung Buddha dikatakan pada saat itu ada seorang gadis ya. Seorang gadis ini kaya ya. Ayahnya kalau tidak salah bendahara. Jadi ayahnya ini tidak membuat anaknya keluar dari rumahnya, yaitu anaknya dikasih ke rumah yang tingkat tinggi, seperti kalau kita nonton film Cinderella. Bukan Cinderella, pokoknya adalah yang tingkat tinggi lah, anaknya tinggal di tingkat yang tinggi. Anak perempuannya tinggal di tingkat yang tinggi. Ayahnya ingin menjodohkannya pada laki-laki lain, tapi anaknya menolak ya. Dikatakan pada suatu ketika karena anaknya kan tinggal di tingkat yang tinggi, dapat melihat ke bawah. Saat itu ada seorang lelaki pencuri ya. Lelaki ini pencuri yang akan dihukum mati oleh orang tukang hukum itu ya. Argojo lah ya. Argojo. Karena perempuan ini melihat
laki-laki yang mau dihukum mati ini timbul senang, timbul rasa cinta, rasa ingin memiliki laki-laki itu. Lalu membilang sama ayahnya atau ibunya, ibu, saya kepingin lelaki yang mau dihukum itu. Apabila kalau ibu tidak kasih, ayah tidak kasih, saya akan protes, tidak mau makan, dan biarlah saya meninggal juga. Karena cinta kasih orang tua terhadap anaknya, menyetujui niat anaknya itu. Niat anaknya itu. Lalu orang tuanya, ayahnya ini meminta pembantunya bahwa menyogok tukang hukum itu. Dengan biaya yang besar tentu, karena kan kaya, dengan biaya besar, sehingga laki-laki pencuri ini pun dibebaskan. Karena laki-laki pencuri ini dibebaskan, dia pun menikah dengan perempuan ini menikah. Saat menikah, laki-laki ini melihat, laki-laki ini sudah senang tapi tidak tahu senang Ini sebagai itu aja cerita Laki-laki ini melihat bahwa kehidupan perempuan ini mewah, karena hartanya bercukupan, pakainya semua permata-permata yang indah di dalam tubuh perempuan ini. Jadi karena laki-laki ini dasarnya, pikirannya memang sudah ada niat jahat, pencuri. Saat suatu ketika laki-laki ini berpikir, karena saya melihat hartanya baik, saya akan membunuh istri saya sendiri karena harta. Jadi dia bilang pada istrinya, istriku, sebelum menikah pada kamu, saya ada janji di sebuah pegunungan. Apabila saya bisa bebas, bisa menikah orang, saya akan memberi persembahan ke tempat pegunungan itu. Dan istriku, mari kita bersama-sama membawa harta kita persembahkan harta kita di pegunungan itu. Karena kata suaminya, dia sudah berjanji. Dengan pikiran yang baik, istrinya menyetujui. Tapi istrinya baik, saya akan ikut kan. Tapi saya akan membawa pembantu-pembantu kita mengangkat barang-barang yang akan kita bawa. Karena suaminya kan takut pembantunya, tadinya suaminya nggak kasih, tapi karena barangnya yang banyak, berat barang-barang berharga itu kan berat kan, jadi kasih. Tapi kamu boleh membawa barang itu, tetapi barang itu diletakkan di bawah bukit. Di atas bukit nanti kita akan bawa sendiri barang-barang itu. Setelah kita sampai di bawah bukit itu, pembantu kamu boleh persilakan dia balik kembali. Jadi setelah itu istrinya pun melakukan, mempermisi sama ayahnya dan ikut dengan laki-laki pencuri ini Setelah ikut, setelah barangnya semua sudah sampai di bawah bukit itu, semua pembantunya pulang, tinggal suami dan istri ini yang berada. Lalu mereka menempuh perjalanan, yaitu menaik puncak bukit Karena itu secara alamiah tentu mereka banyak bawa barang, tapi ada sebagian karena enggak bisa dibawa, mereka tinggal di bawah bukit itu di bawah bukit. Tapi sebagai istri di zaman itu, orang India kuno tetap sebagai istri apabila kaya tetap memakai perhiasan permata yang menarik Dikatakan setelah itu, saat mereka mencapai puncak tinggi dikatakan suaminya itu karena ingin tahu mau membunuhnya, suami itu karena takut istrinya kan tinggi puncaknya, harus naik ke tebing-tebing, suaminya gendong istrinya. Memang jadi sampailah di puncaknya Sampai di puncaknya, suaminya lalu bilang, istriku, saya akan membunuh kamu. Tentu seorang perempuan itu karena cintanya tiba-tiba melihat orang yang dicintai itu ingin membunuhnya sendiri Tentu menangis.
Tapi menangis itu bertanya, mengapa kamu ingin membunuh saya? Karena suaminya bilang, karena saya ingin barang-barang kamu, materi-materi kamu. Tapi istrinya, ya sudah, kamu kalau ingin barang-barang saya, materi saya, semua bawalah. Biarkanlah saya hidup, ya. Biarkanlah saya hidup, saya terima. Tetapi untuk kedua kalinya suaminya bilang kayak gitu, istrinya pun bilang memohon lagi. Untuk ketiga kali, tetap kayak gitu. Jadi suaminya tetap bersikeras membunuhnya. Jadi saat itu karena perbuatan baik tentu ada pikiran, ya, di balik perbuatan baik itu ada pikiran. Ternyata perempuan ini berpikir, suami saya sekarang akan membunuh saya. Tetapi sebelum membunuh saya akan bersujud. Pada saat itu di zaman India itu perempuan harus bersujud pada laki-laki, barangkali sampai sekarang itu. Di bawah tebing, di bawahnya tebing, laki-laki itu berdiri, perempuan ini bersujud. Sebelum bersujud, perempuan ini mengelilingi laki-laki ini satu kali. Tapi perempuan ini waktu mengelilingi laki-laki ini, perempuan ini mendekat ke laki-laki ini, sehingga laki-laki ini makin mendekat ke bawah tebing, di bawah jurang. Saat ketiga kali perempuan ini, ya, menghormat, dia langsung dorong laki-laki ini, makanya laki-laki ini pun jatuh di bawah tebing sehingga mati, meninggal. Di sini semua terjadi karena harta, keinginan. Laki-laki ini pun meninggal. Makanya di sini betapa kuatnya dari dulu sampai sekarang dunia materi ini, kalau kita tidak hati-hati bisa menghancurkan diri kita sendiri. Begitu juga keinginan-keinginan kita, ya. Karena kenapa keinginan kita banyak, kadang-kadang keinginan banyak kita saking enaknya kita lupa, ya. Jadi hati-hati, ya. Semua itu harta boleh, cuman harus waspada, ya. Jadi karena meninggal laki-laki ini, perempuan ini mau kembali ke rumahnya, takut orang tuanya pikir perempuan ini sendiri, ya. Takut orang tuanya menuduh dia telah membunuh suaminya sendiri. Kadang-kadang orang kan masalah-masalah terjadi, ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan sekarang. Masalah-masalah terjadi, orang tidak melihat latar belakangnya. Masalah itu mengapa bisa terjadi? Kita selalu melihat ke depan, mengvonis kamu salah. Tapi coba kita lihat ke belakang. Kita selalu berkomentar ke depan, tapi kita masalah itu kan dalam guru agung ajarannya ada sebab akibat. Kita coba lihat kembali penyebabnya itu apa sehingga menyebabkan perempuan ini terbunuh. Karena itu perempuan ini meninggalkan semua harta bendanya, melemparkan semua harta bendanya ke jurang. Dan perempuan ini pun memasuki hutan. Saat memasuki hutan, perempuan pada waktu itu ada yoga, ya, ada waktu itu barangkali dikatakan yoga lah, ya, yang bukan menganut ajaran guru agung Buddha. Para perempuan pun yang melepaskan duniawi tinggal di hutan. Saat itu perempuan itu di sana meminta bahwa kepada perempuan yang pemimpin yoga itu bahwa saya mau tinggal di sini dan saya mau belajar. Yoga itu berkatakan boleh kamu belajar, tetapi kamu bisa mempelajari dua hal. Pelajaran pertama yaitu tentang komentar-komentar tentang pandangan-pandangan kehidupan. Yang kedua yaitu tentang meditasi, samadhi. Perempuan ini berpikir, wah, samadhi saya enggak bisa, sulit. Saya belajar yaitu pandangan-pandangan. Jadi perempuan ini pun belajar mengenai cara memandang doktrin-doktrin India itu, ya. Saat sudah mahir,
sudah mencapai, kalau di saat itu yang mencapai kesempurnaan ya, saat mencapai kesempurnaan. Jadi yogi yang pemimpin itu bilang, sekarang pandangan kamu sudah bagus, sudah mencapai kemajuan, kamu boleh meninggalkan tempat ini. Dia memberi satu lanting ya, lanting pohon yang kering. Di sana kamu berdebatlah pandangan kamu dengan orang lain. Tancapkan lanting ini. Apabila ada orang yang akan berdebat dengan kamu, akan mematahkan lanting itu, dan kamu berdebatlah dengan dia. Jadi perempuan ini pun ikuti petunjuk pemimpin yoga itu ya. Di desa-desa perempuan ini selalu berdebat, selalu menang, dan tak ada yang bisa menandinginya. Dan dia selalu berjalan, berkeliling, karena dikatakan oleh pada saat itu dia ini seperti hukum alam ya, bahwa saat pandangan perempuan ini dikalahkan, perempuan ini akan ikut dengan orang yang mengalahkan dia. Saat itu tibalah, kalau nggak salah di kota Sawati atau kota mana lah, pokoknya tempat Guru Agung tinggal, saya lupa ya. Di saat itu siapapun nggak berani segan sama perempuan ini, karena perempuan ini memiliki pandangan yang luar biasa, pandangan yang India kuno ya, doktrin-doktrin yang India kuno itu. Jadi Sariputta melihat, bertanya kepada anak-anak yang di situ, kenapa ada orang menancapkan batang pohon? Kata anak itu, kalau ada yang ingin melawan pandangannya harus mematahkan batang pohon itu. Ya sudah, Sariputta bilang, udah kamu patahkan aja batang pohon itu, nanti saya yang akan berkomentar dengan perempuan itu. Dan komentar pun terjadi. Ternyata berdebat, apa yang ditanya oleh perempuan itu semua bisa dijawab oleh Bante Sariputta ya. Dan Bante Sariputta bertanya kembali kepada perempuan itu. Ternyata perempuan itu tidak bisa menjawabnya. Terakhir perempuan itu pun ikut jadi anggota bikuni. Dan perempuan ini pun mencapai tingkat kesucian arahat. Pada kehidupan sekarang ada. Kadang-kadang tahun di sini saya maaf ya para muda-muda barangkali belum mengenal. Tahun 1980-an di TVRI barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari barangkali pernah mendengar film The Eden atau Return to Eden. Pemainnya Rebecca Giring. Waktu saat itu, wah model pakaiannya ngetop. Ngetopnya apa? Semua pakai busa di bahunya supaya nampak tinggi seperti model. Kan kadang-kadang kalau kita pakai waktu itu 80-an sampai 90-an, karena bahu kita rendah pakai model kan, kalau pakai yang bagus kan enggak. Jadi perempuan tetap pakai busa itu supaya tinggi. Karena kenapa? Wanita ini, model ini dia memimpin perusahaan dengan gayanya meyakinkan orang. Tapi sebelum itu The Eden ini kejadiannya sama seperti yang saya ceritakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. The Eden ini menceritakan bahwa suaminya ingin harta istrinya. Ingin harta istrinya. Lalu suatu saat dia bersama istrinya main ke lawa-lawa. Saat di lawa-lawa itu dia dorong istrinya, dan istrinya dimakan oleh buaya. Dimakan oleh buaya, tapi wajah istrinya hancur. Tapi istrinya masih hidup. Masih hidup. Ketika itu masih hidup, istrinya kan kebetulan ya, perbuatan baik ya kita bilang. Istrinya bertemu dengan seorang dokter bedah. Dokter bedah ini merubah istrinya jadi seorang model. Perempuan ini setelah dibedah, dioperasi plastik jadi seorang model. Dan suaminya, ini udah jadi seorang model, ini udah berbeda ke episode 2 yaitu The Eden. Ya, berubah. Jadi suaminya karena nggak kenal, jadi dia karena apa? Bisa memimpin perusahaan. Di perusahaan terakhir suaminya tahu, berarti istrinya pun kembali
dikatakan membalas dendam kepada suaminya. Nah, inilah dunia ini. Kalau dalam kehidupan kita ini, kita selalu membalas tiada akhirnya, tiada hentinya ya. Nah, dan berusaha bahwa keinginan kita, kemarahan kita dapat praktekkan dalam mempraktekkan dhamma dengan mengendalikan kemarahan kita, sehingga kita akan lebih maju ya. Nah, ini saya hanya memberi contoh ya, bahwa di kehidupan sekarang waktu itu barangkali film-film Mandarin pun ada, tahun 80-an pun ada. Namanya Wuni kalau nggak salah film itu, tentang wanita seperti ini dicampakkan di tebing dinding pantai. Nah, wanita ini pun berubah jadi seorang model juga. Nah, terakhir pun membunuh suaminya juga. Ini saya sangkutkan, sebelum ini terjadi kita lihat, wah ternyata zaman kehidupan Guru Agung pun ada kejadian hal yang sama. Jadi sebenarnya dalam proses kehidupan ini, kejadian-kejadian ini mau mirip-mirip, cuman tingkah laku, perbuatan, tempat dan kejadiannya beda-beda. Inilah panggung sandiwara ini yang harus kita mainkan. Berbagai peranan itu harus kita perani, tapi semuanya akan berubah juga ya, tidak kekal adanya. Ya, jadi inilah sebagai contohnya ya, sebagai contoh yang harus kita renungkan. Dan perenungan kelab kali ini yang tadi saya bilang bahwa saat kita menghadapi masalah-masalah, kita lihatlah kembali pada kita akan mengalami usia tua, kita akan mengalami sakit. Semua itu penderitaan, tapi bukan yang itu membuat kita, mental kita berkembang, mental kita bahwa kita bisa menerimanya ya, sehingga dengan bisa menerima, kita dengan senang bisa menghadapi kehidupan sekarang ini ya. Misalkan saat di usia tua, saat kita mengalami tangan kita keriput, rambut kita mulai berubah, kadang-kadang orang itu, rambut kamu udah berubah lah, kita jadi takut gitu, benar ya, coba nanti saya cek lah ya. Cuman jangan takut, itu memang hukum alamiah ya, yang tidak bisa kita rubah ya. Siapapun dalam hidup ini akan mengalami hal yang sama. Bukan kami tidak akan mengalami, cepat atau lambat kita akan bersama-sama mengalaminya. Makanya di sini bisa kita lihat, perenungan kelab ini bukan pada milik seseorang aja, tetapi semua orang akan menghadapi hal yang sama. Makanya setelah kita melihat, kita jadi tidak memihak ya. Tidak menyatakan, wah ini kamu yang kayak gitu, ini saya yang kayak gitu. Kita melihat bahwa karma itu adalah masing-masing kita yang tanggung masing-masing dalam kehidupan ini. Kenapa ini sangat penting? Sangat penting. Kalau kita tidak memiliki pengertian ini, saat kita melihat orang sukses, orang berhasil, orang mencapai kemajuan, timbul rasa iri hati kita, cemburu pada orang itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima keadaan yang sebenarnya. Yang kadang-kadang setiap kali kita baca perenungan kelab kali inilah yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Jadi kita diingatkan kembali ya. Saya anjurkan, janganlah cemburu, janganlah iri hati. Karena mental ini membuat batin kita tidak bisa berkembang. Kita akan mengalami selalu tekanan-tekanan. Karena sekarang kalau udah meriri, orang itu berhasil dari saya, kayaknya cemburu, marah ini langsung naik. Itu membuat mental kita tidak bisa berkembang. Tapi kita ucapkan kyonghi, selamat atas keberhasilan orang lain. Orang itu akan senang, kita akan senang. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita berusaha jangan memihak ya. Kita lakukanlah perbuatan baik-baik ini sehingga memupuk kita mencapai kemajuan yang Guru Agung Buddha ngajarkan ya. Dan setiap ajaran Guru Agung, ajaran Dhamma di sana selalu mengajarkan umat menuju hal bahagia.
Bukan hal bahagia kita tinggalkan penderitaan, enggak ya, bukan kayak gitu. Kita bisa memahami ya, berapa bahagia pun, berapa penderitaan pun yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini, semua itu akan mengalami perubahan, akan tidak kekal. Karena selama ini, karena kita selalu, saya tidak mau, saya selalu menghukum kebenaran itu. Dari sendiri kita terhukum. Diri kita yang efeknya, diri kita yang menderita ya. Dan marilah kita mencoba ya, membuka ya batin ini sehingga kita lebih maju dalam mempraktakkan dhamma, bisa mengerti. Kata-kata ini tidak semua harus dipraktekkan, tidak mesti. Yang penting apa yang kita ketahui, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sekarang, lakukanlah. Kalau itu perbuatan baik itu kita senang, orang lain pun ikut senang, sama-sama senang. Ya lakukan itu udah cukup ya. Karena dengan memupuk sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Kalau tanpa memupuknya, bagaimana berkembang batin ini? Ya, makanya dikatakan dalam Guru Agung Buddha, ajaran paling dasar, yang paling mudah yang umat praktekkan, yaitu persembahan dana. Kenapa? Dari dana ini kita mulai melepaskan beban-beban kita, membagi kebahagiaan kita kepada orang lain ya, membagi sukacita kita kepada orang lain ya. Jadi kita sama-sama senang saat Bapak Ibu saudara-saudari mengalami penderitaan, mengalami kegagalan, jangan tertekan batinnya. Karena kalau dalam umat Buddha, saya lihat di sini tiap hari, tiap kali, tiap minggu melakukan kebaikan. Ingatlah bahwa kebaikan telah saya lakukan. Kenapa saya harus menekan penderitaan ini? Ya, karena penderitaan ini diri kita yang buat. Karena kenapa? Kita selalu tidak bisa menerima, selalu menghukum. Jadi karena nggak bisa menerima, sehingga mental kita sendiri yang akan merasa tertekan ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di sini saya akan mencoba melihat, karena di sini tentu ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini banyak umat, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pemimpin. Sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, apabila Bapak yang sekarang ini profesinya sebagai pemimpin, itu adalah kebajikan yang luar biasa. Kenapa? Karena Bapak bisa mendukung kehidupan pada karyawannya. Karyawan butuh dokongan materi, dan Bapak sebagai atasan bisa mendukung mereka. Dan itu sangat bagus. Saat karyawan menghadapi masalah, saat manajer ini, pemimpin ini kok karyawan ini kerjanya kok gitu, langsung menegur ya. Kadang-kadang dalam sistem duniawi kan kayak gitu, langsung menegur. Tetapi cobalah kita sebelum menegur, mengomentari, coba kita tanya dulu, kamu ada masalah apa? Kok kerjaan kamu tidak bisa selesai? Sedang di sini saya butuh masalah dalam pekerjaan ini cepat terselesaikan. Disinilah saling mendukung. Begitu juga karyawan. Saat kesenangan-kesenangan, semua kita dalam kehidupan sekarang ini pasti memiliki kesenangan-kesenangan. Jangan lupa dalam pekerjaan. Kadang-kadang kesenangan itu kita lalai dalam pekerjaan ya. Jadi hati-hati. Karena kenapa? Dunia ini menjanjikan apa yang kita miliki semua bisa kita temukan. Yaitu dari Google. Apa yang mau ketahui tinggal buka. Perkembangan zaman yang bagaimana tinggal buka Google. Semua ada. Dan apa yang teman kita inginkan tinggal kita ketik BB-nya. Ya, semua. Jadi hati-hati. Memang boleh ya, tapi jangan berlebihan, karena di sini kita dituntut sebagai profesi, sebagai karyawan, sebagai atasan, itu keduanya saling mendukung ya, sehingga kedua hubungan ini akan baik ya, akan berjalan dengan baik ya. Dan ini
dapat mendukung kehidupan sekarang kita, mendukung kehidupan kita yang akan datang. Dikatakan dalam berkah utama bahwa menjadi seorang manusia adalah sungguh luar biasa, adalah berkah utama. Kenapa dikatakan berkah utama? Coba saudara-saudari lakukan, bahwa kita sebagai manusia sudah memiliki perbuatan baik di masa lampau, memiliki harta timbunan di masa lampau. Itulah perbuatan baik. Ya, kita sudah memiliki perbuatan baik di masa kehidupan lampau. Lalu kita bisa, saat sebagai karyawan atasan, kita bisa menyokong sanak keluarga, menyokong sanak famili, atau menyokong orang lain. Itu adalah sebuah berkah bagi kita. Kenapa kita tidak mesti pertahankan terus? Itulah berkah kehidupan ini, dan berkah kehidupan sekarang ini. Jadi teruslah ya, gapailah berkah-berkah. Karena di dalam berkah itu ada 38 berkah ya. Tapi berkah yang dimiliki oleh umat kurang lebih ada 20 lebih berkah. Saat sebagai jadi umat Buddha, lakukanlah berkah-berkah itu. Karena berkah itu akan membawa kita kebahagiaan ya, keberhasilan ya. Karena setiap manusia ini yaitu ingin menggapai apa yang dicita-citakan, ingin berhasil dalam kehidupannya ya. Jadi inilah yang bisa saya khotbahkan. Semoga khotbah saya ini membuat motivasi, membuat Anda tetap bersemangat dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.